Segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan atas segala nikmat kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini di dalam ruangan ini dalam acara diseminasi tentang budaya positif. Selawat beriring salam kita hadiahkan ke ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang insya Allah syafaatnya yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 101890 Sidongdong, dan yang saya hormati Dewan Komite yang berkenan hadir pada hari ini. Begitu juga yang saya hormati dengan Bapak Ibu guru, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dewan Komite, dan juga Bapak Ibu guru yang sudah berkenan memenuhi undangan saya pada pagi hari ini untuk menghadiri diseminasi tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mau pantun dulu sejenak ya. Kalau nanti saya pantun, tolong tepuk tangannya. Oke. Cinta pedih di titik nadir, pacar menjauh sedihlah hati. Terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga Allah selalu memberkati. Yang kedua Bapak Ibu, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka diseminasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Mas Nahara Harahap SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Paranglawas Utara. Saya melakukan diseminasi pada hari ini untuk memenuhi tugas saya dalam modul aksi nyata 1.4 tentang diseminasi tentang budaya positif. Ya, saya mulai Bapak Ibu. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pintar dari Bapak Ibu guru sekalian, tetapi saya berdiri di sini adalah untuk saling berbagi tentang ilmu pemahaman mengenai budaya positif di sekolah. Ya. Judul diseminasi pada hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kalau mendengar kata budaya positif, apakah yang muncul di pikiran Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Siapa yang mau memberikan tanggapannya? Apa yang muncul kalau mendengar kata budaya positif? Ya Ibu Satya, apa? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Iya, ada yang lain? Ada yang lain lagi? Budaya positif ini adalah seperti yang Ibu Satya tadi benar, nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan yang positif yang ada di sekolah kita. Banyak sekali kebiasaan positif yang sudah kita sebarkan, yang sudah kita pahamkan kepada anak didik kita ya Bapak Ibu. Itu adalah contoh-contoh tentang budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Terus yang berikutnya adalah ya, konsep inti budaya positif ini ada 8 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah 8 konsep inti budaya positif yang ada di sekolah. Kita akan memasuki yang pertama, yaitu
baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah menerapkannya dalam kelas? Ada? Ini adalah pembelajaran paradigma baru. Kita sekarang melaksanakan kurikulum merdeka, kurikulum baru. Kita memasuki paradigma baru. Dan ini adalah proses pembelajaran dengan paradigma baru dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi adalah kita memberikan pembelajaran kepada murid kita sesuai dengan kebutuhan murid kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita melakukannya dengan 3 strategi ya. Yang pertama itu adalah memetakan kemampuan murid kita. Kita misalnya seperti saya, murid saya di dalam kelas 1 itu ada 18 siswa. Otomatis murid saya 18 ini nggak semuanya kemampuannya sama Bapak Ibu. Pasti berbeda-beda. Kesiapan belajarnya berbeda, lingkungan dia berbeda, minat belajar dia berbeda, hobi dia juga berbeda, kesukaan dia berbeda. Jadi kita harus bisa memetakan siswa kita ini menurut kemampuannya dulu. Misalnya nih, saya mau mengajarkan pembelajaran mengenalkan A, B, C kepada murid saya di kelas 1. Saya harus memetakan yang manakah kelompok murid saya ini yang sudah mengenal A, B, C, yang sudah lancar membaca A, B, C dan mengenal huruf-hurufnya dari A sampai Z. Itu satu kelompok. Yang kelompok yang kedua adalah mana murid ini adalah dia sudah dapat membilang A sampai Z tapi tidak mengenal hurufnya, nggak tahu dia yang mana si A, yang mana si B, dia nggak tahu. Ada kelompok yang ketiga yang lebih parah lagi, yang paling bawah. Dia sama sekali nggak tahu, membilangkan di mulut A sampai Z aja dia nggak ngerti. Jadi tujuan pembelajaran kita tetap sama, yaitu mengenalkan A, B, C kepada murid kita, tetapi dengan strategi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid kita. RPP-nya tetap satu Bapak Ibu untuk satu kelas, cuman strateginya itu yang berbeda. Misalnya ada murid kita ini yang suka dia dengan visual, dia menonton ya. Kita menggunakan IT, kita membuat video, kita mengupload dari YouTube, mendownload, kita tontonkan ke dia A, B, C dengan pola bernyanyi bisa, dengan kartu kata bisa, dengan macam-macam strategi. Jadi yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi inilah bukan RPP-nya yang berbeda-beda pada setiap murid, tapi strategi pembelajarannya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid kita tersebut. Jadi kita harus pandai Bu, kita memetakan dulu anak-anak kita ini seperti apa, ini seperti apakah modelnya yang cocok, kalau yang ini seperti apa, yang ini seperti apa. Jadi kita bisa masuk memulai pembelajaran paradigma baru. Iya. Yang berikutnya adalah iya. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Iya. Miskonsepsi ini apa Bapak Ibu? Apa itu? Ada yang tahu miskonsepsi itu apa? Kalau mis itu artinya salah ya. Berarti miskonsepsi ini adalah kesalahpahaman tentang suatu konsep. Miskonsepsi ini adalah kesalahpahaman tentang satu konsep atau kesalahpahaman tentang kaitan satu
Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini adalah model pembelajaran paradigma lama. Kita berusaha menguasai murid kita, mengontrol murid kita dengan cara kita sendiri, tanpa melihat bagaimanakah keadaan murid kita ini, apa yang dia mau sebetulnya. Kita pembelajaran paradigma baru, kita harus memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada murid kita untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Itu adalah pembelajaran paradigma baru. Kita nggak bisa memaksa kehendak kita, Bapak Ibu. Kita cuma mengontrol murid kita ini. Bagaimana kita mengarahkannya, bagaimana kita memberikan contoh yang baik pada dia tanpa mengekang dia, memaksakan kehendak kepada dia, ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini juga sama seperti tadi. Stimulus respon ini adalah paradigma lama. Jadi teori kontrol ini adalah paradigma baru. Jadi yang stimulus respon ini harus kita ubah menjadi teori kontrol agar kita bisa mulai pembelajaran paradigma baru, ya Bapak Ibu. Terus yang berikutnya adalah disiplin positif. Iya, ini sebetulnya yang paling inti di acara ini, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar mengacu pada disiplin dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, kita itu menerapkan disiplin positif ini tanpa memberikan hukuman. Bagaimanakah caranya? Itu yang paling sulit memang. Karena apa? Jadi tadi kita mengubah paradigma lama ke paradigma baru itu sangat susah. Karena apa? Zaman yang sekarang ini kan Bapak Ibu, kita kalau dibebaskan anak-anak berkirim tidak terkendali dianya. Tapi bagaimanakah caranya? Nah itu dia yang perlu kita terapkan, ya Bapak Ibu. Tanpa memberikan hukuman, tanpa juga memberikan reward. Kenapa? Reward ini berarti kan tidak ada dari dalam diri dia. Berarti karena dia ada yang mau diharapkannya. Nah gitu. Bagaimana caranya? Itu pada diri kita juga bisa Bapak Ibu. Kita mulai dari diri kita, ya. Bagaimana caranya? Iya. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Iya. Ini adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, ya Bapak Ibu. Yang pertama itu dari kurikulum kita, profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan yang ada adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Iya, ini adalah karakter, 6 elemen karakter profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan ada pada diri murid-murid kita nanti. Terus yang kedua itu Ibu Primary Years Program. Ini adalah suatu lembaga pendidikan internasional. Iya. Ini dia nilai kebajikannya yang ada adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Iya, yang berikutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ya, ini kebutuhan dasar kita ya Pak. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini antara lain adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini seperti kebutuhan primer, nah gitu, kebutuhan pokok ya. Kita kalau mau bertahan hidup butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, ya itu dia ya. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini berupa rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Terus kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dengar. Dia pengen itu diakui itu. Dia pengen jadi juara, pengen diakui dia pintar, nah gitu dia. Nah, bagus. Terus yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangannya adalah bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi Bapak Ibu ya. Ini kelima kebutuhan dasar ini wajib dipenuhi oleh setiap manusia. Kalau salah satunya nggak dipenuhi berarti dia nggak seimbang Bapak Ibu. Nanti ada masalah dalam hidupnya. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Iya, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, ini tadi yang saya bilang. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi ekstrinsik ini motivasi yang ada dari luar dirinya, enggak dari dalam, dari luar. Yang pertama ini dia nggak nyaman atau nggak mau dihukum. Nah itu sebetulnya murid kita ini harusnya nggak kayak gitu, bukan karena mau dihukum maka dia harus tertib ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Ini yang dua ini kalau murid kita ini berbuat disiplin positif cuman gara-gara yang dua ini, berarti dia cuman memiliki motivasi ekstrinsik dalam dirinya. Dia berbuat seperti itu karena ada maksudnya. Yang pertama itu nggak mau dihukum, dia nggak mau dihukum. Nanti kalau terlambat kena marah. Nanti kalau nggak bikin PR disuruh berdiri di kelas. Itu berarti gara-gara hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Terus mendapatkan imbalan. Bapak Kepsek itu sering dia tuh kalau pagi-pagi ya. Kalau ada pertanyaan terus dijawab, anak murid kita dikasih duit 2.000 dia. Ya. Sebetulnya itu sangat bagus, cuman dampaknya pada anak ini berarti dia memiliki motivasi ekstrinsik, mengharapkan imbalan, reward gitu ya. Terus yang kedua motivasi intrinsik, ini yang paling bagus ya Bapak Ibu. Motivasi intrinsik ini adalah ada dorongan dari dalam diri dia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pengen dia jadi baik, rohani pade, bukan karena hukuman. Ini ya, ada dorongan dari dalam dirinya. Itu yang paling bagus. Ini yang kalau bisa yang seperti ini Bapak Ibu yang kita terapkan
lakukan kepada anak murid kita, ya Bapak Ibu, kalau bisa, bukan karena yang lain ya Bapak Ibu. Terus yang berikutnya adalah ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iya, hukuman itu apa? Hukuman itu terjadi tidak terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu. Kita kalau melihat murid kita nakal tuh otomatis ngomong hukum, nah itu tiba-tiba dia. Nah, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Dia kan nggak ngerti tuh mau dihukum dia nanti. Ya pokoknya bertingkah aja. Terus yang ketiga, bersifat satu arah. Itu satu arah, kita menghukum dia. Dia nggak dilibatkan, mau nggak dihukum? Kan kita nggak nanya, kita hukum aja. Terus yang berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah ini yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Terus kalau konsekuensi itu apa? Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ada kesepakatannya. Misalnya begini Bapak Ibu. Ya anak ibu kalau ke sekolah nggak boleh terlambat, harus tepat waktu. Kalau terlambat nanti ibu suruh lari keliling lapangan. Itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Dia udah tahu tuh kalau terlambat ini pasti dihukum nih keliling. Nah itu adalah apa? Konsekuensi. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dia nggak nyaman orang dihukum. Nah terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita tuh kerjanya tuh nengok yang mana muridku yang berbuat salah, yang mana yang melanggar peraturan, yang mana yang melanggar kesepakatan. Nah itu dia. Terus yang ketiga adalah restitusi. Ini yang paling bagus. Inilah yang diharapkan dari kurikulum kita ya Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru ini. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita maklum saja kalau murid kita berbuat salah. Jadi bagaimana caranya dia belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Nah terus yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya kalau dia terlambat atau nggak bikin PR tuh, kita ngomong. Sebetulnya coba ibu tanya, kalau nggak bikin PR itu bagus apa tidak nak? Pasti dia bilang nggak bagus. Nggak mungkin dia bilang bagus kan? Nggak bagus bu. Gitu. Berarti kalau yang bagus itu seperti apa? Kalau dibikin PR harus buat bu. Nah itu sebetulnya kita kan nggak mau kamu nggak bikin PR, awas kamu yang nanti dicubit. Itu adalah mode paradigma lama. Kita harus berubah ke paradigma baru. Oke, yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah ini adalah posisi kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga kita memposisikan diri kita sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima adalah manajer. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, yang manakah dari posisi ini yang paling bagus? Iya, yang paling bagus itu adalah posisi manajer Bapak Ibu ya. Kita di situ ya, itulah posisi yang diharapkan, posisi kita ya. Ini adalah posisi kontrol apakah aku. Ini dia. Misalnya anak-anak kalau berbuat salah ini kita ngomong begini. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu nak. Kita ngomong gitu. Kita seolah-olah kecewa, kita udah ngomong begini, bla 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 bla, atau nggak dikerjain kan kita ngenes gitu ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu nak. Dia merasa bersalah tuh. Walah, aku salah karena nggak nurutin kata ibu guru. Gitu dia. Terus yang berikutnya, ini posisi kontrol pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukan. Kita memantau dia benar apa salah yang dilakukan. Nah ini kata-kata yang diucapkan seorang pemantau ini seperti ini ya. Terus yang berikutnya, posisi kontrol sebagai manajer. Saya bilang tadi yang paling bagus untuk kita sebagai seorang guru. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau anak murid kita berbuat salah, kita kembalikan lagi ke dia. Misalnya dia nggak buat PR kayak tadi tuh, nggak buat PR. Terus besok kamu mau berbuat apa? Gitu. Kalau ibu bikin PR,
mau buat apa? Saya akan buat PR Bu. Pasti gitu dia. Gak mungkin dia berani ngomong gak akan bikin PR. Gak berani dia tuh ya Bapak Ibu. Terus yang berikutnya ini adalah memposisikan diri kita sebagai teman. Teman-teman nih yang tetangga. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya nak. Gitu. Kita mengelek-kelek istilahnya. Kelek-kelek dianjuk-anjuk. Songon namardongan ulang mabiya dia di kita. Karena orang dia Bapak Ibu beli kan. Sokong berapa dia kemana? Bukan doang bisa lah yang lelah. Tapi memang harus seperti itu sebetulnya. Kita memberikan dia rasa nyaman agar dia menuruti apa yang kita katakan, harus gitu. Kalau dia nggak nyaman dia bakal melawan. Itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya ini posisi kontrol. Apakah ini sebagai penghukum? Nah, ini apa-apa langsung hukum. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan buat ini. Kita kan ngomel, marah ini dia. Kalau kau nggak ngerjain yang benar, ibu nggak bakal kasih nilai. Kamu nggak naik kelas, kamu akan gini. Itu kita menghukum. Kita nggak memberikan solusi yang baik pada anak murid kita. Dia akan membangkang terus Bapak Ibu kalau kayak gitu ya. Iya, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa Bapak Ibu? Apakah ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah ada? Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara murid dan gurunya mengenai peraturan yang ada dalam kelas. Kalau peraturan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kalau peraturan kita yang buat, gurunya yang buat, kita akan nanya ke murid. Peraturannya begini enggak? Kita bikin peraturan, jangan dilanggar, kan gitu tuh. Nah kalau keyakinan kelas, kita kembalikan kepada murid kita. Orang itu memberikan ide-ide apa-apa aja yang menjadi keyakinan kelas kita. Contohnya misalnya hadir tepat waktu, tidak terlambat. Terus nanti dia kalau dia melanggar kita kan nanya, keyakinan kelas kita apa? Tidak boleh terlambat Bu. Berarti kamu melanggar? Iya, gitu kan? Karena dia dilibatkan, dia pasti tahu itu. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Nah ini dia Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Terus yang kedua berupa pernyataan universal, pernyataan bersama itu ya Bapak Ibu satu kelas. Terus yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat maksud bahan peraturan ini. Keyakinan kelas saotik P misalnya yang pertama itu harus disiplin, tidak boleh terlambat, harus hadir tepat waktu. Yang kedua ini harus minta izin, permisi ibu saya mau keluar gitu kan, atau mengucapkan salam boleh juga. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Iya. Kita harus lihat situasi Bu, kita sekolahnya di mana, daerah yang mana, kondisinya kayak mana, lingkungannya. Jadi harus kita sesuaikan Bapak Ibu. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti yang saya bilang tadi, kita memberikan kebebasan kepada murid kita untuk memberikan ide-idenya. Seperti apa sih keyakinan kelas yang akan kita sepakati ya. Oke, yang sekarang yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Iya. Apakah segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau murid kita ada masalah, kita menyelesaikannya dengan proses segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini tadi yang kita sepakati, keyakinan kelas yang kita buat itu. Nah itu dia. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Iya. Ini kita seorang guru itu kalau anak berbuat salah, awal-awal kita nanya itu Bu, jangan menyalahkannya. Kita tanya,
biar dia nyaman tuh. Nah, kita ngomong, iya berbuat salah itu wajar nak, nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna atau apa di situ bla bla, itu kan banyak kalimat-kalimat positif. Dan kita langsung mengakhiri, kau ini nakal sekali, nggak dengar kata ibu. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, baru sini kita masuk. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita nanya sama dia, alasan dia itu apa buat hal itu? Apa alasan dia? Apa alasan dia nggak buat PR? Apa alasan dia terlambat ke sekolah? Apa alasan dia nggak belajar? Nah itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari kita, seolah-olah teman dia. Kita ngomong seolah-olah nggak masalah kalau dia itu salah. Kita mengorek apa sih alasannya, apa yang terjadi sebenarnya, biar dia jujur sama kita, Bu. Nah terus yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan ini tadi. Misalnya dia terlambat ke sekolah, kita kan tadi juga buat keyakinan kelas bersama murid-murid kita. Yang pertama adalah misalnya tidak terlambat datang ke sekolah. Nanti kita tanya, apakah perbuatan kamu ini nak melanggar sesuai enggak sama keyakinan kelas kita? Ya pasti bilang enggak. Karena apa? Di situ sudah ada keyakinan kelas itu harus datang tepat waktu. Sementara dia terlambat, berarti kan dia melanggar, nggak sesuai. Gitu. Nah, jadi ini adalah contoh apa itu namanya? Proses segitiga restitusi bagi murid kita yang bermasalah ya Bapak Ibu. Cuman ini suaranya nggak ada. Ya, ini melalui tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Ini ada semua di sini. Saya ungkapkan semuanya Bapak Ibu. Terus yang terakhir adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini kita kalau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran paradigma baru ini, kita sebagai guru ini adalah menuntun Bapak Ibu. Kita menuntun, mengarahkan dia tanpa melupakan kodratnya. Jadi murid kita ini mempunyai kodratnya masing-masing Bapak Ibu. Ada kodratnya, ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman ini zaman yang sekarang ini terjadi. Kalau zaman IT ya IT, segala kecanggihannya kan. Terus kalau kodrat alam ini lingkungan dia, tempat tinggal dia, lingkungan di rumah itu seperti apa, latar belakang orang tua kan beda-beda. Terus yang menjadi kodratnya ini lagi, kodrat alamnya ini adalah apa yang menjadi kodrat dia yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidak bisa mengubah Bapak Ibu, kita tidak bisa ubah. Keadaan murid kita ini beragam, kita nggak bisa ubah itu. Kalau keadaan yang dibawa dia dari lahir yang sudah diciptakan Allah itu kita nggak bisa ubah. Mau sepintar apapun gurunya nggak bisa diubah itu. Kita diibaratkan kalau di lingkungan ini, di alam nyata ini, guru itu sebagai petani dan lahannya itu, sawahnya itu adalah sekolah kita ini, dan yang ditanam itu adalah murid kita. Misalnya kita menanam padi Bapak Ibu, padi itu adalah murid kita. Seorang petani cuma bisa mengupayakan bagaimanakah padinya ini agar tumbuh subur dan berkembang dengan baik, agar nanti panen dia bisa memanen padi yang berkualitas tinggi. Tapi seorang guru, seorang petani tidak akan bisa sudah dia menanam padi berharap nanti kelak panen jagung, yang gak bakalan orang padi yang ditanam. Tugas dia cuma menuntun aja. Bagaimana kan caranya muridnya ini bisa berkembang tanpa melupakan kodratnya. Kalau kita sudah sepenuh hati Bapak Ibu mengarahkan anak, tapi memang tidak mampu, cuma segitu kemampuannya, ya sudah.
itu adalah kodrat dia, ya. Jadi kita jangan menuntut si A, si B, si C itu nggak sama kodratnya. Ada yang memang terlalu pintar, kita sekali ngomong aja lu nangkep. Yang kedua itu berkali-kali pun tetap aja bebel, nggak masuk di otak dia. Yang ketiga apa lagi? Jadi kita berharap memang tujuan pembelajaran kita tetap bisa masuk kepada anak didik kita ini, tetap tercapai dengan hasil yang maksimal. Tapi kita jangan lupa satu hal, kodratnya tadi ya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita ini, di SD kita tercinta ini. Kita bisa membuang paradigma lama menjadi paradigma baru dalam proses pembelajaran kita. Mudah-mudahan murid kita sukses ke depannya menjadi lebih baik. Kita juga menjadi guru-guru yang baik untuk anak didik kita. Sebelum saya tutup, saya mau nanya kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam penerapan Ibu budaya positif, yang saya tanyakan yaitu contoh-contoh disiplin positif di sekolah kita. Oke, terima kasih untuk Ibu Satya. Mau tepuk tangan dulu untuk Ibu Satya. Iya. Contoh-contoh disiplin positif di sekolah ya Bapak Ibu. Iya. Yang pertama itu misalnya mengucapkan salam. Anak murid kita ini tuh kita biasakan kalau mau masuk atau keluar kelas itu pada saat jam pembelajaran berlangsung dia permisi sama kita, meminta izin kepada gurunya yang di dalam, atau dia pun mengucapkan salam. Terus yang lain itu adalah bersikap sopan santun, baik kepada temannya sebayanya, apalagi kepada gurunya, seperti itu. Terus melaksanakan kerja bakti juga bisa Bu di sekolah kita ini. Misalnya di setiap kita hari Sabtu misalnya membersihkan pekarangan bersama-sama, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 beserta dewan guru. Nah, itu juga merupakan disiplin positif ya Bapak Ibu. Iya, masih banyak lagi penerapan budaya positif di sekolah ya Pak. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas